Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Wesal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dalam acara ngopi, yaitu ngobrol pemikiran Islam. Nah, dalam kesempatan ini kita akan berbincang-bincang mengenai masalah pekerjaan, ya, konsep kerja dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ila akhir ayat. Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Nah, dari sini Allah Subhanahu wa taala langsung memerintahkan untuk kita bekerja. Nah, dalam kesempatan ini alhamdulillah kita sudah bersama Bapak Dr. Ahmad Sastra, ya. Yaitu kita akan mengupas seputar konsep kerja dalam Islam. Ya. Nah, Ustaz, sebenarnya apa sih makna secara umum bekerja itu, Ustaz? Ya, baik, pemirsa sekalian, bagaimana kita sering ya ada pertemuan tentang ngopi ini. Kali ini kita akan bicara tentang konsep kerja di dalam Islam. Pekerja punya makna umum yang memang sangat luas, berkaitan dengan jenis-jenisnya, juga berkaitan dengan hasil yang ingin dicapai, kemudian juga bicara tentang jenis-jenis dan bentuk-bentuknya. Nah, ini pada intinya yang disebut bekerja itu adalah aktivitas, sebuah aktivitas yang memiliki tujuan tertentu. Nah, Islam sebagai agama itu memaknai bekerja itu di dalam konteks yang tertentu, tidak umum seperti pandangan-pandangan umum yang lainnya, bahwa Islam itu sendiri punya batasan-batasan di dalam memaknai konsep kerja itu sendiri. Tetapi kalau dipandang secara umum, maka keseluruhan aktivitas manusia yang memiliki tujuan tertentu itu disebut bekerja atau aktivitas. Seperti itu. Maksudnya di sini berarti Ustaz mengatakan ada batasan-batasan tertentu dalam bekerja ini. Toh kenapa dibatasi gitu, Ustaz? Ya. Kita kan mencari uang gitu. Betul. Jadi dalam Islam itu bekerja itu sebenarnya, kenapa sih orang bekerja gitu ya? Bekerja itu pada prinsipnya berkaitan dengan keinginan orang untuk mendapatkan untuk memiliki sebuah atau memiliki harta. Jadi keinginan untuk memiliki harta itu salah satunya dengan jalan bekerja. Nah, Islam sebagai ajaran dari Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan batasan-batasan. Sebab Islam itu sendiri ketika bicara tentang harta, maka ukurannya adalah halal dan haram. Nah, kehalalan dan keharaman inilah yang kemudian membatasi pekerjaan itu sendiri. Artinya Islam itu tidak semua jenis pekerjaan menjadi boleh. Pekerjaan menjadi boleh, hukum bekerja itu sendiri kan boleh. Jadi pekerjaan itu menjadi boleh selama pekerjaan itu menghasilkan harta yang halal, baik hartanya itu sendiri maupun jenis pekerjaannya itu sendiri. Jadi ada hasil, ada prosesnya, ada proses bekerja, ada yang dihasilkan. Nah, dua-duanya ini harus di dalam jalan yang halal. Inilah kemudian Islam membatasi. Sedangkan pekerjaan secara umum, orang bekerja secara umum, orang bisa mengatasnamakan bahwa dia sedang bekerja, bahkan di dalam keharaman pun dia mengatakan sedang bekerja. Nah, inilah bedanya bekerja di dalam pandangan umum juga bekerja di dalam pandangan Islam. Kehalalan dan keharaman itulah yang kemudian akan membatasi aktivitas bekerja seseorang itu. Nah, dari sini tadi kata Ustaz bekerja dalam umum, bekerja dalam Islam. Nah, itu sebenarnya apa sih kedudukan bekerja dalam Islam itu, Ustaz? Ya, jadi sekali lagi
secara umum kedudukan bekerja itu sendiri mubah, itu boleh, itu bekerja itu boleh. Tetapi Islam kemudian membatasi baik dari sisi jenis aktivitas pekerjaannya itu sendiri maupun apa yang harus dihasilkan itu harus dalam jalan yang halal. Maka yang kedua, kalau sudah bicara yang kedua adalah bicara pelakunya. Antara laki-laki dan perempuan itu punya hukum yang berbeda. Laki-laki itu hukumnya wajib, sedangkan perempuan itu hukumnya mubah. Nah, gitu. Menarik sekali, Ustaz. Untuk apa namanya, tentang tadi bekerja laki-laki dan perempuan. Nah, realitas sekarang nih, Ustaz ya, khususnya ya di negara kita ini, di Indonesia gitu, banyak sekali khususnya maaf ya, Ustaz, TKI gitu ya, yang bekerja ke luar negeri, iya, kerja wanita, TKW lah ya. Itu guna menghidupi keluarganya. Sebenarnya di sini siapa yang salah gitu ya, dan siapa yang harus disalahkan gitu, Ustaz? Ya, baik. Dalam pandangan Islam ya. Dalam pandangan Islam. Jadi bekerja. Itu kan bekerja kepada orang lain itu kan di dalam Islam namanya ijarah ya, akad ijarah. Ya. Akad ijarah itu seseorang yang diambil tenaganya, diambil manfaat dari tenaganya, dia bekerja kepada orang lain, kemudian orang itu memberikan ujroh atau memberikan upah, itu namanya ijarah. Maka ijarah itu sendiri hukumnya boleh, halal. Jadi kalau ada seseorang bekerja kepada orang lain, dimanfaatkan tenaganya, kemudian dia mendapatkan upah dari tuannya, itu boleh. TKW kalau dari sisi pekerjaannya itu boleh. Dari sisi pekerjaannya artinya sesuatu yang halal. Nah, problemnya adalah bahwa Islam kemudian membatasi dan memiliki aturan-aturan secara khusus terutama kepada perempuan. Perempuan itu sendiri mubah hukumnya. Jadi kalau perempuan itu bekerja itu tidak haram, tetapi tidak wajib. Sedangkan laki-laki wajib. Nah, perempuan ini kewajibannya apa? Perempuan itu kewajibannya adalah mendidik anak-anak di rumah. Terus kemudian menjaga menjaga rumah, menjaga harta suami. Kalau dia sudah bersuami. Kalau dia tidak bersuami, maka dia harus didampingi oleh muhrimnya. Nah, ketika seorang wanita misalnya pergi bekerja ke Arab Saudi, kemudian dia sudah bersuami, dia meninggalkan anaknya, berangkatnya tanpa ditemani oleh keluarganya dan muhrimnya, maka ini dia sedang meninggalkan kewajiban pokoknya, yaitu mendidik anak-anak. Kewajiban harus didahulukan daripada sesuatu yang mubah. Jangankan mubah, yang sunnah saja, kalau ada sunnah dan wajib, maka wajib didahulukan, sedangkan ini mubah. Maka TKW itu sendiri sebenarnya sangat problematik di dalam Islam. Kalau hari ini kemudian itu terjadi, tentunya dikarenakan satu problem yang lebih besar dari itu. Ini barangkali adalah keterdesakan ekonomi. Bahwa keluarga itu dia punya keinginan untuk mendapatkan harta untuk menghidupi keluarganya, kemudian pekerjaan begitu sulit di negerinya, kemudian pabrik-pabrik atau tempat-tempat pekerjaan itu membutuhkan banyak wanita. Nah, dari tuntutan-tuntutan ini, kondisi seperti inilah sebenarnya wanita yang bekerja di luar negeri itu sesungguhnya dalam kondisi yang keterpaksaan. Meskipun di sini masih ada keterpaksaan itu dari sisi kebutuhan ekonomi ya, dari pemenuhan ekonomi. Meskipun tetap dalam hukum Islam sebenarnya menjadi tidak boleh. Tidak boleh intinya. Ketika apa? Ketika perempuan ini meninggalkan suami, meninggalkan anak, meninggalkan kewajibannya, kemudian bekerja juga tidak ditemani dan lain sebagainya. Ini ada pelanggaran-pelanggaran dalam syara itu. Nah, seperti itu. Ya, memang Ustaz, kita ngelihat ya realita ini ya, banyak sekali ya di masyarakat khususnya, apalagi yang ekonominya memang rendah sekali ya, ekonomi rendah itu. Apakah dibiarkan begitu saja gitu, Ustaz? Kemudian masyarakat negara gitu kan tidak memfasilitasi, sedangkan mereka itu sudah dicegah pun gitu, Ustaz, ngotot aja gitu untuk yang TKI ini. Ya, baik. Jadi
sebenarnya memang tidak hanya semata-mata karena mereka ingin memenuhi kebutuhan sebenarnya, tetapi sebenarnya bagaimana lingkungan di negeri ini, lingkungan di dunia ini memang bicara pekerjaan itu bicara tentang kondisi atau sistem ekonomi yang diterapkan di dalam sebuah negara. Jadi sekarang ini wanita itu dalam sistem yang ada di negeri kita ini, wanita menjadi dieksploitasi tenaganya. Jadi wanita itu sekarang itu sebenarnya dieksploitasi tenaganya, sehingga wanita yang seharusnya dia itu mendidik anak-anak, sekarang dia harus keluar rumah, kemudian mencurahkan semua tenaganya untuk mendapatkan uang, sementara yang wajib itu sebenarnya adalah laki-laki gitu. Kewajiban dia seharusnya mendidik anak. Nah, kondisi seperti ini juga didukung kuat oleh sang pemilik modal itu. Pemilik modal memang membuka sebuah usaha di mana usaha itu dikerjakan oleh para wanita. Kemudian dia sedang tidak bicara juga, dia juga tidak sedang memahami tentang kehalalan, keharaman, hukum-hukum pekerjaan kepada seorang wanita. Bahkan mohon maaf kalau kita lihat hal-hal yang sebenarnya tidak berhubungan dengan wanita pun pekerjaan itu kemudian dilakukan oleh seorang wanita. Jadi dalam sistem kapitalisme di negeri ini yang diadopsi oleh banyak negara, perempuan itu sendiri sebenarnya sedang dieksploitasi. Banyak wanita kemudian ada yang sadar, ada yang tidak sadar, bahkan ada yang sadar dan memang menjalaninya. Itu dikarenakan keterdesakan ekonomi sebenarnya. Katanya ada juga loh, emang saya nyaman bekerja gitu saat perempuan seperti itu gitu. Ya, memang daripada suami saya tidak bisa bekerja, saya ada kesempatan gitu. Lebih baik saya bekerja gitu. Gimana Ustaz? Memang kita harus mendudukkan dalam hukumnya. Jadi harus timbangan syaratnya itu harus ditekankan lebih awal. Bahwa ketika seorang wanita kemudian mengutamakan bekerja yang itu hukumnya mubah, kemudian melantarkan anaknya, tidak mendidik anak-anaknya, itu kan nanti menjadi problem yang lain. Laki-laki memang punya kewajiban untuk itu. Nah, negara itu sendiri di dalam Islam sebenarnya bertugas untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Bahkan keluarga yang memang dia tidak punya kemampuan itu harus dibantu. Kecuali malas. Kalau sebuah keluarga itu malas, memang dimotivasi. Jadi awalnya di dalam Islam itu memang mengutamakan orang itu untuk punya semangat untuk bekerja. Tetapi kalau tidak punya kemampuan sama sekali, karena cacat dan lain sebagainya yang memang sama sekali tidak mampu memenuhi kebutuhan, maka negara itu kemudian membantunya, bukan memberikan solusi istrinya itu yang bekerja keluar rumah. Itu memang tidak diatur dalam Islam. Nah, kalau hari ini justru sengaja perempuan itu yang bekerja di luar rumah, sehingga yang di rumah itu kemudian terlantar. Nah, ini faktanya TKI itu, TKW yang pergi ke luar negeri itu kan sebenarnya rumah tangganya itu malah menjadi berantakan. Banyak yang berantakan dikarenakan itu. Dikarenakan dia meninggalkan sekian tahun, kemudian dia tidak mendidik anak-anaknya, kemudian suaminya juga ditinggal selama 2 tahun itu. Nah, ternyata situasi ini juga bukan lantas memperbaiki kondisi keluarga, justru malah sebaliknya. Carut marut keluarga ya Ustaz ya. Nah, sekarang banyak tuh Ustaz pemodal asing di sini menanamkan modalnya gitu, investasi, bahkan bukan hanya menanamkan modal, dia memiliki kekayaan Indonesia sendiri gitu Ustaz. Ini perlu disinggung tidak Ustaz? Maksudnya apakah yang seperti ini dibolehkan? Nanti kita menjadi pekerja-pekerja gitu Ustaz. Ya, memang Islam itu memang tidak menghendaki situasi yang ada di negeri ini ya, bahwa ketika kapitalisme itu menghegemoni sebuah negara seperti di Indonesia ini, akibatnya adalah adanya privatisasi. Privatisasi itu kan sebuah proses di mana sumber daya itu milik umat, milik rakyat, milik umum, kemudian ditransformasi menjadi milik individu. Ini di dalam Islam dilarang, karena milik umum itu dikelola oleh negara demi kepentingan umum. Bahkan di dalam Undang-Undang Dasar tahun 45 itu sudah ada
yang namanya kepemilikan umum itu sudah ada. Ya. Nah, kepemilikan umum di negeri ini kemudian diubah menjadi kepemilikan individu. Nah, kapitalisme bergerak di sini, di mana pemodal-pemodal itu kan punya legitimasi. Legitimasi itu berupa regulasi yang memang itu dilahirkan, dirumuskan dari parlemen. Parlemen membuat sebuah regulasi yang membolehkan adanya privatisasi. Nah, kita mesti merunut, kenapa kok seorang wakil rakyat yang seharusnya dia mempertahankan Undang-Undang Dasar 45, di mana kepemilikan umum itu dikelola oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat, kemudian diubah menjadi privatisasi. Ini ada problem di sini. Nah, problemnya adalah ketika gratifikasi itu sudah menjadi budaya, di mana pemodal itu memesan sebuah regulasi. Jadi regulasi di negeri ini kebanyakan pesanan dari kapitalis yang kemudian ujungnya adanya undang-undang privatisasi terhadap air, privatisasi terhadap listrik, privatisasi energi. Nah, keseluruhan yang milik umum itu kemudian diprivatisasi. Nah, yang punya modal orang-orang asing. Iya, jadinya apa namanya? Bukannya kita yang menguasai, malah mereka yang menguasai gitu, Ustaz ya. Nah, mungkin salah satu problemnya di sini ya, Ustaz ya. Sedangkan kita sebagai orang bangsa sendiri kemudian bekerja di rumah sendiri, yang punya rumah menjadi orang lain. Waduh, ini tidak problem besar, Ustaz ya. Nah, ini PR besar bahwa negeri ini seharusnya para wakil rakyat pemerintah yang melakukan pekerjaan dia mewakili rakyat untuk mensejahterakan rakyat. Ya, privatisasi yang didukung oleh regulasi ini justru menyengsarakan rakyat. Akhirnya rakyat negeri kita sendiri ini bekerja dan mohon maaf menjadi budak di negerinya sendiri. Tuannya adalah orang-orang asing yang dia kemudian membeli aset-aset besar milik rakyat itu sendiri. Ini kan menjadi sangat mulus karena didukung oleh regulasi yang dibuat oleh anggota dewan itu sendiri. Maka wakil rakyat dalam konteks ini dipertanyakan perannya. Apa betul mereka itu menjadi orang-orang yang sedang mewakili rakyat, yang sedang berorientasi untuk kepentingan rakyat. Ini sangat dipertanyakan. Nah, secara umum privatisasi itu melanggar syarak, melanggar Islam. Islam tidak mengenal privatisasi dalam konteks kekayaan yang memang milik umum. Milik umum harus dikembalikan kepada umum. Nanti ada kepemilikan individu, itu diperbolehkan juga dalam Islam. Tapi privatisasi adalah mentransformasi sumber daya milik umum menjadi milik individu. Ini memang dilarang keras di dalam Islam. Contoh milik umum dan milik individu apa aja? Contoh milik umum itu air, garam, kemudian sumber daya alam yang namanya emas, perak, nikel, dan lain sebagainya, itu adalah milik umum. Air contohnya, air itu adalah milik umum. Jadi dalam Islam itu kan umat itu berserikat di dalam tiga. Yang pertama air, kemudian padang pasir, padang rumput begitu ya, kemudian api. Api itu adalah energi. Kemudian padang itu adalah apa yang ada di dalam. Ya, misalnya seperti barang-barang tambang gitu ya, itu memang itu milik umum. Ini kemudian milik umum ini diprivatisasi. Umum itu kan maksudnya milik umat, itu milik masyarakat luas, yang itu harus dikembalikan kepada mereka. Malah ini dimiliki oleh segelintir orang saja gitu, Ustaz ya. Dibeli, diprivatisasi. Sehingga air hari ini di Indonesia bukan lagi milik rakyat. Air kemudian dijual, dimiliki oleh individu, kemudian dijual kepada rakyat. Aduh, ini sangat sekali ya, Ustaz, PR besar ya. Kira-kira untuk kedepannya masih ada harapan lagi nggak, Ustaz, untuk memperbaiki sistem Quran itu selalu memberikan bukan satu harapan. Islam itu menganjurkan kepada kaum muslimin untuk tidak putus asa. Kita mestinya hari ini memberikan pencerahan. Maka ngopi ini adalah salah satu tujuan utamanya adalah memberikan pencerahan kepada umat bagaimana Islam itu memandang sebuah problem, sebuah realitas yang ada di tengah-tengah kaum muslimin hari ini. Maka ketika Rasulullah secara historis, Rasulullah juga pernah mengatur masyarakat dengan Islam.
kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, dilanjutkan oleh pemimpin-pemimpin Islam saat itu, kemudian berhenti tahun 1924, kemudian hari ini dihegemoni oleh orang-orang Barat, maka umat Islam selalu punya harapan bahwa satu saat Islam itu juga akan kembali bangkit. Islam akan kembali mencapai kemenangannya. Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Quran surat Ar-Rum ayat 55, kemudian surat Al-Fatah ayat 21. Itu janji Allah bahwa kaum muslimin satu saat akan kembali menghegemoni, tanda kutip ya, memenangkan. Nah, ketika Allah sendiri sudah berjanji, apakah kita kaum muslimin tidak yakin? Jadi Allah sendiri sudah berjanji, kenapa kita sendiri tidak yakin sebagai kaum muslimin? Maka apakah masih ada harapan? Sangat masih ada harapan. Caranya adalah kita mendakwahkan Islam ini, Islam yang harus menguasai kehidupan ini dengan aturan-aturan Allah ini, harus terus disampaikan kepada umat, sehingga tumbuh, lahir sebuah kesadaran Islam, pemikiran Islam, juga kemudian ada namanya kebangkitan Islam adalah kesadaran masyarakat, pemikiran yang benar terhadap Islam, pemikiran yang benar terhadap problem-problem kehidupan, sehingga mereka punya kehendak yang kuat kelak untuk menerapkan syariat Islam itu dalam kehidupan sehari-hari mereka, juga oleh negara. Baik Ustaz, tadi masalah itu ya, kita kembali ke masalah bekerja juga Ustaz ya, bekerja lagi nih. Apa bekerja itu selalu berhubungan dengan akad Ustaz? Dalam artian ketika kita pengen bekerja atau bertransaksi itu harus ada akad seperti itu, memang, atau suka sama suka saja gitu. Ya, memang bekerja itu dalam Islam itu ada umumnya memang ada akad ya. Seperti misalnya ada mudharabah. Mudharabah itu kan akad kerja kepada orang lain, dari orang punya modal yang satu punya tenaga. Kemudian yang punya modal itu memberikan kepada orang yang punya tenaga, kemudian nanti keuntungannya itu bagi hasil. Maka mudharabah itu adalah akad dua orang. Tapi ada juga yang misalnya menghidupkan tanah yang mati. Di dalam Islam itu kalau ada tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun, itu diambil alih oleh negara. Ketika 3 tahun tanah itu mati, maka itu bisa nanti diberikan kepada siapapun untuk mengolahnya. Jadi kalau orang itu mau mengolah tanah yang tidak diurus, tanah yang tidak dimiliki, kemudian dikuasai negara, kemudian diberikan, itu bekerja, tapi itu memang tidak ada akad. Artinya orang itu otomatis memiliki tanah tersebut, itu kan juga bekerja. Nah, kemudian berburu itu tidak ada akadnya. Berburu itu ya untuk diri sendiri kan, berburu itu. Yang penting nanti syar'i aja begitu. Nah, itu dibolehkan Ustaz ya? Itu dibolehkan. Kemudian mengairi lahan pertanian. Kalau bahasanya itu musaqat. Musaqat itu mengairi tanah pertanian atau mengairi pohon-pohon, itu bekerja untuk orang lain. Itu boleh. Nah, jadi tidak semua itu ada akadnya, tapi umumnya bekerja itu memang ada akadnya di dalam Islam. Nah, saya menemukan realita di masyarakat Ustaz. Jadi ada orang itu semisal dia punya kebun nih ya, punya kebun semisal 1 hektar. Nah, dia karena ada suatu kebutuhan, akhirnya dia meminjam uang Ustaz. Itu meminjam uang semisal 10 juta gitu kan. Nah, ini saya serahkan kebun ini ke kamu, dalam artian yang meminjamkan uang tadi. Jadi ibaratnya kebun sama dia untuk sementara, dalam artian selama berapa tahun, atau 5 tahun atau 4 tahun seperti itu. Nah, ini kedudukannya boleh tidak Ustaz? Jadi tetapi uang yang 5 juta itu tetap milik si pemilik tadi gitu. Ya, memang ini menjadi agak rumit ya, akadnya menjadi tidak jelas. Kan sebenarnya dalam Islam ini kan ada akad itu pinjam meminjam. Jadi pinjam meminjam itu boleh. Bahwa di dalam pinjam meminjam itu nanti ada istilahnya yang jadi yang diberi bukan jaminan, jadi jaminan gitu ya, bahwa kemudian yang meminjam itu punya jaminan, itu hal yang lain ya. Tetapi meminjam itu sendiri nanti kalau meminjam uang ya dia harus mengembalikan uang yang
pasti di situ tidak boleh ada riba. Jadi kalau meminjam uang dalam waktu tertentu, kemudian nanti membayarnya ada tambahan sekian rupiah, itu menjadi riba, itu menjadi tidak boleh. Maka pinjam meminjam itu sendiri sudah ada aturannya di dalam Islam. Jadi kalau dia meminjam uang kemudian dia memberikan tanah itu sementara, itu nanti akadnya akad apa gitu. Jadi yang penting Islam itu memang ada akad. Oh gitu. Jadi masih rancu saja. Masih rancu. Akadnya Jadi itu belum jelas. Belum jelas ya. Yang ada ya saya pinjamkan 5 juta, saya kembalikan lagi. Nah, jadi kalau seperti ini, wah, yang meminjam itu yang rugi kayaknya saja. Aja kan meminjam ini nanti di sini kan akadnya yang belum begitu jelas kan sebenarnya kan. Jadi ini bukan problem uang, bukan problem tanah, tapi problem akad gitu. Islam itu ada aturan-aturan tentang akad. Berarti kalau mereka suka sama suka gimana, Ustaz? Ya memang Islam itu tidak mengatur suka sama suka. Islam mengatur aturan-aturan itu terkait dengan akad. Bahwa nanti ketika akad itu sudah halal, itu kemudian di situ ada saling ridho. Memang saling ridho itu juga penting di dalam akad itu. Tapi yang paling penting sebenarnya bukan ridhonya, karena kalau akad itu haram juga bisa orang saling ridho. Contoh pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pelacur misalnya. Pelacur itu kan juga kalau bicaranya saling ridho sama ridho kan tidak ridho sama ridho kalau kita bicara. Tapi apakah akadnya itu halal apa tidak? Jadi udah diatur saja. Nah, diatur artinya kalau akad itu sudah dipenuhi secara syar'i, konsekuensinya memang keridhoan. Karena kalau keridhoan itu tidak ada kan juga tidak akan terjadi transaksi. Bagaimana transaksi itu berlangsung tanpa diikuti oleh keridhoan? Misalnya saya mau minjam ke antum uang 10 juta, tapi antum tidak ridho. Apakah terjadi transaksi pinjam-meminjam? Oh iya, tidak jadi. Tidak jadi gitu. Nah, keridhoan itu hanya menjadi konsekuensi. Tapi meminjam itu sendiri boleh apa tidak? Kalau boleh, ada keridhoan, terjadilah satu transaksi. Ya, banyak juga Ustaz nih sekarang nih di masyarakat, karena saking butuhnya ya, masyarakat khususnya masyarakat di pedesaan saja. Ada itu yang keliling tuh. Bank keliling namanya ya. Itu dia meminjamkan semisal apa namanya? 5 juta. Dia kredit tuh per bulan tuh berapa minggu itu bayar, tapi ada lebihnya Ustaz. Itu gimana Ustaz itu? Betul, memang ini sangat penting untuk saya jelaskan bahwa ini sudah menjadi sebuah fenomena umum di negeri kita ini. Bahkan di desa-desa ada pedagang-pedagang kecil, warung-warung kecil yang dia mencari modalnya itu dari hasil meminjam, yang kalau kita sebut itu bank titil, bank keliling. Nah, bank keliling itu fakta di lapangan saya pernah menanyakan langsung, ternyata memang riba ya. Jadi meminjamkan uang 100.000 misalnya, kemudian dibayar setiap hari, seharinya 1.000, tapi 200 kali, berarti kan ujungnya menjadi 200.000. Sedangkan hutangnya itu meminjamkannya cuma 100.000. Nah, peminjaman yang pembayarannya itu ada kelebihan dan ada batas waktu dan kelebihan, itu disebut riba. Maka bank keliling itu hampir semuanya riba. Karena meminjam uang itu ke bank gitu ya, meminjam uang ke bank itu memang sangat rawan dengan riba. Agak sulit sekarang itu meminjam uang itu tidak riba, itu sangat jarang. Jadi kalau kita misalnya mau meminjam uang ke bank, itu pertama harus bank syariah. Meskipun saya akui bahwa bank syariah itu tidak 100% syar'i memang. Tetapi nanti begini, bank itu misalnya antum mau meminjam uang untuk membeli rumah, misalnya begitu ya. Maka bank yang bersangkutan, bank syariah yang bersangkutan itu membeli rumah yang dimaksud. Maka rumah itu dibeli oleh bank misalnya 200 juta. Kemudian antum membeli rumah itu ke bank itu. Antum membeli rumah itu 250 juta misalnya. Antum membeli rumah ke bank itu 250 juta. Kemudian antum membayar ke bank itu dengan cara mencicil, mengkredit. Itu halal. Halal ya? Boleh. Nah, itu boleh. Beda kalau dengan yang di bank konvensional yang umum itu dia
tidak membeli rumah. Betul, itu Ustaz, kalau ya? dari uang ke uang sangat mungkin dan sangat mungkin ada riba, pasti Iya, ada iya, riba. pasti. Bahkan bank syariah juga kalau uang dengan uang juga sangat mungkin terjebak kepada ribawi. Iya, iya. Maka di situ ada akad murabahah, jual beli. Bukan murabah ya, tapi jual beli. Ya. Ya mungkin perlu dijelaskan juga Ustaz sama pemirsa gitu, yang untuk khususnya bank keliling tadi Ustaz, karena ini kayak udah jadi ini gitu. Jadi mereka juga ridho tadi Ustaz, meminjam itu karena saking butuhnya gitu kan. Jadi sekalian untuk, jadi intinya, maaf dulu Ustaz, alasannya gitu, beri alasan gitu Ustaz, yang jadi lebih jelas. sekalian untuk menutup acara kita ini, intinya bahwa bank keliling itu karena di situ ada riba, maka menjadi haram. Nah, kalau kemudian alasan adalah keterpaksaan, maka pertanyaannya apakah dengan keterpaksaan itu memang hanya satu-satunya kita meminjam kepada bank itu yang jelas-jelas haram, maka carilah alternatif yang lain. Meminjam yang halal itu juga masih ada, misalnya kepada saudara yang tidak memberikan tidak melibatkan riba, ya kan? Itu bunga itu ya, itu masih ada. Artinya alternatif itu masih ada. Selama kita punya niat yang baik, insya Allah Allah akan memberikan jalan. Amin. Jangan atas nama keterpaksaan kemudian kita masuk kepada situasi kemaksiatan atau transaksi yang justru penuh dengan riba dan dosa. Karena hasilnya juga tidak berkahan kehidupan itu sendiri. Saya pikir itu. Amin. Ya, terima kasih Ustadz ya atas bincang-bincangnya. Mudah-mudahan pemirsa yang ada di rumah juga menyaksikan pembincangan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi khususnya pemirsa pada umumnya. Insyaallah kita akan berjumpa di episode berikutnya. Baik.